Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pembelajaran 3 subtema 2. Hari ini di pembelajaran 3 kita akan belajar mata pelajaran IPA dan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA. Menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Jadi mengenai sumber daya alam ya. Oke. Di sini selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengelola sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas ya, pembuatan kertas. Nah, di sini kita akan belajar cara mengenai pembuatan kertas. Nah, kertas terbuat dari batang ya. Kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Kertas itu merupakan media yang sangat penting ya. Jadi kertas merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kotak surat, dan amplop. Nah, itu semua kita membuatnya dengan menggunakan kertas, termasuklah buku pelajaran yang teacher pegang ya, yang kita pelajari pada saat sekarang ini merupakan bahannya terbuat dari kertas ya. Oke. Kertas itu ya dibuatnya akan kita bahas cara pembuatan kertas pada halaman 52. Nah, kertas itu ya dibuatnya di industri kertas ya. Industri kertas itu merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan barang. Apa yang menghasilkan barangnya? Yaitu tadi kertas ya, kertas. Industri itu merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan kegiatan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang buka halaman 52 ya, kita akan belajar mengenai proses pembuatan kertas ya. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar beserta proses pembuatannya ya. Yang pertama, ini ada gambar pertama ini ya. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Nah, jadi dikupas, dipotong kulitnya berukuran kecil. Nah, jadi dimasukkan ya ke mesin, lalu keluarlah potongan kecil. Nah, potongan kecil yang sangat kecil sekali ya. Lalu proses yang kedua setelah kayu dimasukkan ke mesin, lalu keluarlah potongan kertas yang sangat kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas ya, bubur kertas atau pulp ya. Oke, ini. Nah, jadi potongan kayu dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi bubur kertas. Lalu ya, pada gambar ketiga ini kita lanjutkan gambar ketiga ini prosesnya. Pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Nah, jadi setelah diolah menjadi bubur kertas ya, dikasih pewarna yang berwarna putih sehingga kertas berwarna putih ya. Lalu pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, yang keempat ya, bubur kertas dimasukkan ke mesin ke dalam pembuatan kertas. Setelah dijadi bubur, dimasukkan ke dalam mesin. Selanjutnya, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press ya. Nah, dimasukkan ke mesin press ya. Jadi bubur kertas tadi setelah dimasukkan ke mesin, lalu dihilangkan dengan kandungan air dalam pulp itu dihilangkan dengan mesin press ya supaya kering. Oke, selanjutnya kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Nah, setelah dikeringkan, dimasukkan ke mesin ya, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Nah, lalu langkah terakhir yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar.
dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Jadi setelah digilas ya dan membentuk lembaran dengan ketebalan kertas tertentu, dan yang nomor 7 terakhir ini kertasnya sudah jadi. Kertasnya sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku, termasuklah buku yang teacher pegang yang kita pelajari sekarang ini ya. Oke, selanjutnya kegiatan industri itu ya yang berkaitan dengan pengelola sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alamnya juga, Nak. Ya, jadi kita harus dengan mengelola kita harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam ya. Oke, memperhatikan sumber daya alam ya, memperhatikan sumber daya alam itu bukan hanya tugas pekerja yang mengelola sumber daya alam ya, bukan pekerja yang mengelola sumber daya alam saja, tetapi ya melainkan semua tugas itu selain yang mengelola sumber daya alam, tugas itu apa yang harus kita lestarikan, tugas kita semua ya, tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam. Misalkan kita menghemat dalam penggunaan kertas ya. Jadi kita harus menghemat dalam penggunaan kertas, jangan boros-boros terhadap kertas ya. Oke, selanjutnya buka halaman 54 ya. 54 kita belajar di sini menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita secara lisan dan tulisan ya. Oke, di sini ada cerita Gajah yang Baik Hati. Nah, kita menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita secara lisan dan tulisan itu yaitu dengan cara kita membaca cerita yang ingin kita baca ya. Kita baca cerita yang ingin kita baca, lalu buatlah ringkasan tersebut. Misalkan di sini ya ada cerita Gajah yang Baik Hati. Nah, kita ingin menyampaikan pendapat kita baca cerita Gajah yang Baik Hati. Setelah kita baca, lalu kita membuat ringkasan dengan bahasa kita sendiri ya, atau bahasa kalian sendiri. Lalu berikan pendapat tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi kita baca cerita, misalkan ceritanya Gajah yang Baik Hati. Setelah kita baca, kita ringkas ya dengan kalimat kita sendiri. Setelah kita ringkas, kita bisa memberikan pendapat tentang tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Misalkan gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi dan besar, belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Nah, kita tulis pendapat kita mengenai gajah itu seperti apa ya. Selain gajah pasti ada tokoh yang lainnya. Nah, kita perhatikan tokoh-tokohnya. Boleh kita kasih pendapat, oh sebaiknya gajah seperti ini misalkan. Tokoh lain misalkan selain gajah itu jerapah ada di sini. Nah, jerapah nih seperti ini, sebaiknya seperti ini. Nah, boleh kita mengeluarkan pendapat yang ingin kita sampaikan dalam cerita Gajah yang Baik Hati. Oke, selanjutnya buka halaman 58 pembelajaran 4 ya. Di sini kita akan belajar mengenai memberikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita yang dibaca ya. Kita belajar bahasa Indonesia lagi, masih mengenai tentang memberikan pendapat ya, memberikan pendapat tentang sifat tokoh dari cerita yang ingin dibaca. Nah, cara memberi pendapat ya tentang sifat tokoh dalam cerita ya, caranya itu tadi, baca cerita lalu pahami isi bacaan. Nah, ini misalkan ceritanya Pengabdian Dr. Rida ya. Nah, kalian baca Pengabdian Dr. Rida ya, lalu kalian pahami isi dari bacaan tersebut. Setelah kalian membaca ya dan memahami isi bacaan tersebut, pahami alur ceritanya, pahami alur ceritanya, lalu pahami sifat-sifat yang terdapat di dalam tokoh Pengabdian Dr. Rida ya. Setelah kita memahami
tokoh masing-masing kita bisa menentukan pendapat, sama seperti di pembelajaran 3 tadi mengenai menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita, sama ya. Oke, selanjutnya di sini ya, buka halaman 60, kita belajar PKN, membuat kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, ini masih mengenai sila kedua Pancasila. Pelajaran PKN masih mengenai sila kedua Pancasila. Oke. Di sini ya, salah satu contoh kesepakatan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Di sini kan kita membuat kesepakatan kelas ya. Gimana caranya? Misalkan kita di dalam kelas ya, ingin membuat contoh kesepakatan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Di dalam kelas itu kita membuat peraturan kelas. Nah, seperti yang ada di contohnya ya. Membuat peraturan kelas ya. Nah, yang pertama ya, peraturan kelas yang terdapat di dalam kelas. Yang pertama itu menghormati guru dan teman. Ya, menghormati guru dan teman. Lalu yang kedua, berbicara dengan santun. Berbicara dengan santun. Terus peraturan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain ya. Dan yang keempat, menjaga kebersihan kelas, Lalu peraturan yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Nah, inilah contoh peraturan ya, kesepakatan, salah satu contoh kesepakatan kelas yang mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kita membuat peraturan kelas yang terdapat di kelas kita ya. Misalnya kita kelas 4. Kita akan merundingkan sesama teman termasuk teacher bagaimana cara kita membuat kesepakatan peraturan kelas seperti ini. Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Oke, kita tulis, kita ketik atau kita tulis dan kita tempel di kelas kita ya. Pastinya kalau melanggar ya pasti ada sanksinya, ada hukumannya. Ya, nah di sini ada gambar ya, halaman 61 ya. Bacalah kembali kesepakatan kelas pada halaman sebelumnya. Amatilah gambar-gambar berikut. Ingkari siswa yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Setelah itu tulislah saran pada siswa yang belum melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Nah, di sini misalkan gambar nomor A, bertengkar ketika diskusi. Nah, bertengkar ketika diskusi ini boleh atau tidak? Nah, termasuk pengamalan sila kedua atau tidak? Ya, tidak. Kalau tidak disilang ya. Lalu gambar B ini, mengganggu teman ketika belajar. Nah, mengganggu teman ketika belajar ini merupakan pengamalan sikap sila kedua Pancasila atau bukan ya. Pastinya kalau mengganggu teman itu bukan ya. Jadi kita silang lagi. Nah, yang gambar yang ke C ini, bekerja sama membersihkan kelas. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang bersih-bersih, menyapu dan ngepel, ada yang mengelap meja. Ini termasuk pengapalan sila kedua Pancasila. Karena kenapa? Bekerja sama membersihkan kelas. Dan yang terakhir gambar D. Nah, gambar D ini merupakan menghormati guru. Menghormati guru ini ya salah satu pengamalan sila kedua Pancasila juga ya. Dan masuk di peraturan kelas yang kita buat ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada hari ini. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi.